Apa kau tahu apa yang kurasakan? Aku ingin sekali mencekikmu, supaya kau berhenti mengoceh omong kosongmu itu, tapi aku mau bagaimana lagi? Aku ini doktermu. Kadang dokter harus bertemu pasien yang sulit dan sangat menyebalkan. Jadi dokter harus sabar dengan tingkah laku mereka. Sulit sekali menahan kesabaranku kalau denganmu. Kau sangat menyebalkan. Jadi kau pikir aku ini menyebalkan? Oh, wow. Oh. Bisakah kau sebentar saja dan biarkan aku menyelesaikan pengobatanku ini supaya aku bisa pergi dan aku tidak lama-lama di sini. Baik, ini hampir selesai. Luruskan. Aduh. Samir? Ya, kau mau kemana? Kau sedang apa? Apa ini semua? Dengar, aku kesal sekali denganmu. Kau selalu menghabiskan waktu dengan Karan dan mengabaikan pekerjaanmu. Kau belum menyusun rapat sedikit pun dalam 2 hari. Dan saat ini kita sedang menunggu respon Bhargav. Aku sudah menelponnya kemarin untuk adakan rapat, tapi dia belum menjawab. Lalu, bagaimana dengan hari ini? Kenapa kau belum bertanya untuk hari ini, Samir? Kalau kau tidak tertarik bekerja, bilang saja padaku. Kalau kau masih ingin bekerja denganku, bekerjalah dengan baik. Atau kau kutugaskan di belakang meja, kau bisa cek berkas harian di situ. Maaf, Risab, itu tidak akan terjadi lagi. Dengar. Apa ini? Kotak es, semprotan, kau mau kemana dengan semua ini? Lagi-lagi kau seperti ini. Kenapa kau membuang-buang waktumu melakukan hal yang sia-sia, Samir? Apa maksudmu? Kau pasti sudah mulai berlatih dan Karan juga pasti melakukannya, meski pundaknya saat ini sedang cedera. Pelatihnya menghubungiku dan mengatakan dia tidak boleh latihan dulu. Aku hanya akan menyimpan ini di lemari es. Samir, demi Tuhan, sadarlah. Apa? Apa? Lemari es ada di bawah, di dapur. Aku tahu lemari es di bawah. Aku hanya... Oh iya, ponselku. Aku hanya mau ambil ponselku di dalam kamar. Terserah kau mau melakukan apa. Besok kau harus sampai tepat waktu. Siapkan rapat dan ganti baju. Pergilah. Baiklah. Hei tampan. Apa kabar? Aku tidak bicara denganmu, pendek. Aku bicara dengannya. Terima kasih. Permisi. Kenapa dia? Samir, kau juga jadi masalah. Gantilah bajumu sana. Kenapa aku yang selalu diomeli? Mereka benar-benar tidak beri kesempatan. Kalau aku masuk, pasti aku diomeli lagi. Karena lama mengambil barang-barang ini. Aku harus berdoa agar situasi berubah. Ini masa yang buruk bagiku. Kau ingin ku beri nasihat? Apa? Kau ini kan pemain kriket. Konsentrasilah dengan permainanmu. Kenapa kau mau membentuk tubuh dan angkat beban kalau kau tidak bisa melakukannya? Astaga! Apa-apaan ini? Sangat memalukan. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau kan dari keluarga baik-baik. Apa? Dasar ibu dan aku sedang mencarikan calon untuk pendampingmu. Dan kau malah memeriksa otot orang yang bukan siapapun bagimu. Zaman sekarang memang sudah berubah ya. Hentikan Sristi. Apa kau tidak waras? Apa yang kau bicarakan? Tunggu Kaprita. Dan kau Karan, aku tahu kau suka berbuat seperti ini, tapi jangan dengan kakakku. Tidak bisa, aku keberatan. Dan kau Kaprita, pria memang tidak tahu malu. Tapi kau tertarik dengannya sampai lupa harga dirimu. Astaga, bagaimana aku menjawabnya dan menjelaskan pada keluarga dan teman-temanku? Aku malu. Kenapa kakakku jadi Prita, seperti ini ini? semprotannya, botolnya dan kotak esnya. Terima kasih. Kau sudah baik kan? Ya, sudah. Oh, jadi kau minta Samir ambil kotak es agar kalian bisa berduaan. Seperti kata pepatah, ya biarkan cinta mereka selamanya. Dan kau Samir Lutra, kenapa kau terlihat kaget? Hah? Kau belum pernah menonton film saat pria muda berduaan saja dengan wanita muda. Kuharap kau tahu apa yang akan terjadi. Mereka berdua pasti akan melakukan sesuatu, ya kan? Ayolah, kenapa kalian bisa tahan dengan orang menyebalkan seperti ini? Kalian, kenapa tidak ada yang menghargaiku? Dialog yang baru kulakukan bisa dapat penghargaan. Aku pantas diberi tepuk tangan. Siapa dia? Karena aku tidak mengenal dia. Tapi aku mengenal dia. Tadi ada petugas rumah sakit jiwa yang mencarinya. Ayo, mau kuantar? Ini sama sekali tidak lucu, Samir. Ini keterlaluan. Aku berikan penampilan yang luar biasa. Kalian justru mengolok-olokku. Bukannya memberiku pujian. Ingat baik-baik.
Suatu hari nanti aku akan menjadi artis terkenal. Dan kau, Samir, jangankan senyuman, aku tidak akan memberimu tanda tangan. Harusnya kau tidak selalu menghinaku. Menyebalkan. Oh, maaf ya, ini salahmu. Kau terlalu ingin tahu, aku sedang bicara dengan Kaprita. Hei, kau ada di dalam rumahku. Aku sedang bicara dengan Karan. Aku bisa lakukan apapun di rumah ini. Kau kira aku mau menuruti setiap perkataanmu, ha? Ya, tentu saja, kau akan lakukan semua perkataanku. Kau kan payah. Sristi, jangan bertengkar terus. Cukup. Kak, sebaiknya kau jangan ikut campur. Aku sudah perhatikan dia. Dia selalu ingin tahu urusan orang lain. Aku sedang bicara dengan Karan dan Prita. Aku sedang bicara dengan Karan dan fisioterapis nenekku. Kenapa kau menginterupsi? Samir, Karan, katakan padanya. tenanglah, Seristi. Biarkan saja. Karan, aku tidak bisa bilang tidak padamu. Kalau tidak, dia akan kuberi pelajaran. Dia mau macam-macam denganku. Kau mau apa? Jangan mendekat. Aku Sudah, bilang sudah, menjauhlah cukup, dariku. cukup. Tapi, Sudah, Prita, lihat dia. Samir, sudah cukup. Kenapa kau berlaku seperti anak kecil? Prita, aku tidak bisa bilang tidak padamu. Minggir. Maaf, Kak Prita. Maaf, Karan. Sekarang katakan kenapa mendadak kau kemari. Begini, aku berusaha menelponmu, tapi nomormu tidak tersambung juga. Kurasa karena hujan deras, jadi aku sengaja datang ke sini. Ada masalah apa? Kenapa kau harus menelponku segera? Apa ada masalah di rumah? Sebenarnya, kami menerima lamaran pernikahan untukmu. Kau harus memilih di antara dua pria. Apa? Apa? Ayo, kita pulang. Maksudku, ibu memanggilmu untuk cepat pulang. Tentu Prita, kau harus pulang. Itu keputusan yang besar, kan? Kalau begitu, ayo. Akan kuantar kalian berdua ke rumah. Tidak, terima kasih. Kami bisa sendiri. Kau ini kenapa, Kak? Ada pria tampan menawarimu untuk diantar dan kau menolaknya. Jangan biarkan egomu itu merusakmu, Kak. Karan, terima kasih sudah mau mengantar kami ya. Diam, Sristi. Apa kau tidak tahu pundaknya cedera? Jangan merepotkan dia. Aku tidak apa-apa. Sebenarnya aku mau lihat pria payah mana yang kau pilih. Aku harus di sana kalau mau lihat, kan? Samir, siapkan mobilnya. Aku ganti baju. Baiklah. Ayo. Aku tidak suka dia. Ayo. Oh ya, Karan, hujannya sudah berhenti. Kau tidak perlu repot-repot mengantar kami pulang. Justru aku akan kecewa kalau tidak mengantar kalian pulang ke rumah. Aku mengantar kalian pulang bukan karena hujan, tapi karena... Aku tahu, kau mau lihat pria payah mana yang akan dipilih oleh Kaprita, kan? Au! Kau ini adikku atau bukan? Sudahlah, Kak. Aku tidak mau jadi adik Karan, karena sudah punya dua adik, Kritika dan Roh. Karan adalah jagoanku. Kau bisa bilang dia jagoanku, tapi dia bukan kakakku. Karan? Pundakmu sedang cedera. Duduklah di belakang. Samir, tolong kemudikan mobilnya. Baik. Kenapa dia duduk di depan? Ya ampun. Ada apa denganku? Kenapa aku pikirkan hal sekecil ini? Samir, berhenti. Ku bilang berhenti. Ada Ayo apa? berhenti. Berhenti sekarang juga. Tunggu sebentar. Sudah berhenti, biar aku yang menyetir. Aku sudah bilang jangan menyetir. Lalu, apa aku tanda tangan kontrak untuk menuruti permintaanmu? Tidak kan? Sekarang aku puas, semua sudah di tempat seharusnya. Dengar, dudukmu terlalu ke tengah. Aku jadi sempit. Sana, minggir, minggir aku bilang. Prita, kau belum pernah cerita bagaimana kau tahan dengan gadis menyebalkan ini. Minggir. Kak, jangan nilai dia dari wajahnya. Dia kelihatan baik, tapi sebenarnya tidak. Jangan membelanya, Kak. Setidaknya aku enak dilihat, tidak sepertimu. Ada apa Aku ini? jauh lebih enak dilihat daripadamu, Tuan. Selain itu, dia kakakku. Dia pasti akan membelaku. Apa? Aku kira kau akan memberiku perintah. Aku penasaran, tipe kulit muka apa yang kau suka ya?
Maksudku, pria apa yang kau cari? Berkulit gelap atau berkulit terang? Dengar ya, aku tidak tahu pria apa yang ku mau. Tapi aku tahu pasti pria apa yang tidak ku mau. Aku tidak mau pria sepertimu. Aku tidak suka pria sepertimu, Lutra Karan. Tidak ada pria waras yang suka padamu. Kasihan pria itu. Aku harus beri dia semangat. Apa itu lucu? Turunlah, kalian duluan saja. Aku mau parkir mobil. Dan kau ikut denganku. Apa salahku, Kak? Apa kau tidak waras, Sriti? Kau cerita ke semua orang tentang lamaran pernikahan itu. Kau lihat bagaimana mereka mengolokku? Aku tidak suka itu. Sekarang dengar baik-baik. Serahkan foto-foto calon itu kepadaku. Pastikan mereka tidak melihatnya. Kau mengerti? Kau terlalu cemas tanpa sebab, Kak. Karan kan teman baik kita. Dia berhak tahu pria mana yang baik untukmu. Aku tidak yakin itu. Yang ku tahu, aku harus yang pertama melihat foto itu. Kau mengerti? Baik, Kak, baik. Foto-fotonya ada di kamarmu. Aku yang mau lihat duluan. Karena aku semangat sekali melihat calon suamimu. Ayo kita lihat. Kau tahu kenapa kau ajak ke sini? Untuk menemanimu. Sama sekali bukan. Kita tidak diperbolehkan melihat fotonya. Maksudku, dia tidak memperbolehkanku lihat fotonya. Aku mau lihat foto-foto itu. Bagaimanapun caranya, aku mau lihat. Aku paham, Karan. Kau lihat, mereka saling memberi tos. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Sepertinya begitu. Halo, nenekku tersayang. Halo, Nenek terlihat sehat. aku memang sehat dan segar. Apa kabarmu, pangeran tampanku? Aku baik. Boleh aku masuk? Ya, anggap saja rumah sendiri. Ya, aku tahu karena itulah aku kemarin menemui nenek. Jangan bohong, sudah lama kau tidak kesini. Nenek jadi sering mengeluh seperti ini. Tentu saja kau tidak datang-datang. Hei, calon pengantin. Apa kabar boneka sayang? Hei, Karan, kau terima lamaran itu. Coba kau lihat itu, Bu Aurora. Kalau ada pria setampan dia, untuk apa mencari jauh-jauh lagi? Kita sibuk mencari calon, padahal sudah ada orang ini. Bukankah kau banyak pekerjaan di dapur? Ayo sana. Sudah, keluarkan susu dari pemanas kan? Pasti sekarang sudah mendingin. Ada lagi? Kau memang ada-ada saja. Ku bilang rebus terus susunya. Ayo cepat ke sana. Cepat. Pasti ada sesuatu. Kau pernah bilang makanan kesukaanmu kan? Begini, kami sedang membahas menu saat pernikahan. Dan kami juga sedang memilih menunya. Kau kan sudah seperti keluarga kami. Jadi kami menghargaimu dan kami akan tambahkan makanan kesukaanmu di menunya. Dia tanya apa makanan kesukaanmu. Bu Aurora, tidak ada hal yang khusus. Aku suka makanan yang ada di pesta. Oh iya, ini adikku Samir. Dia adalah adik kesayanganku. Karan dan aku rekan dalam aksi. Dia hanya memikirkan aksi. Tidak ada yang memujimu. Dengan bangganya dia menyebut dirinya jago aksi. Sristi, jangan bicara begitu pada tamu kita. Bibi benar, tamu harus dihormati. Benar kan, Sristi? Bu Aurora, buat dia mengerti. Sebaiknya kau lebih sering memarahinya. Adikku hanya bercanda. Oh ya, ayo silakan. Jadi yang ku dengar, ibu sudah memilih calon suami untuk Prita ya? Boleh kulihat foto-fotonya seperti apa? Ya tentu, Karan. Kau sudah seperti keluarga. Itu bukan masalah. Itu masalah besar. Ayolah Prita, aku ikut senang untukmu. Aku hanya ingin lihat orang yang akan jadi pendamping hidupmu. Hah? Sudah kubilang kan, dia kemari hanya untuk melihat foto-fotonya. Dia mau mencari kekurangan calon-calon itu, lalu dia bisa mengejekku dengan mudahnya. Sudah kubilang kan? Tidak akan kubiarkan dia melihat foto-fotonya. Aku harus lakukan sesuatu. Apa? Karan, aku sudah buatkan teh panas untukmu. Ya sudah, letakkan saja di meja. Akan kuberikan padanya. Ini dia. Ini Karan. Iya, terima Dan kasih. ini untuk Samir. Ayo Samir, ini tehnya. Terima kasih. Samir, kau tidak minum teh. Drama apa lagi ini? Kau tidak minum teh, bukan? Iya, aku hanya sedang melihat cangkirnya. Cangkir yang bagus, pilihan yang bagus. Maaf, aku permisi sebentar.
Hei kau, kau sedang melihat rumah sederhana kami supaya kau bisa menghina aku kan? Tidak, jangan coba-coba. Kau biasa tinggal di rumah yang mewah. Mana mungkin kau suka dengan rumah sederhana ini? Ku beritahu sesuatu ya, rumah ini adalah kebanggaan kami. Ini sangat berharga untuk kami. Kami tinggal di rumah kecil ini, tapi setidaknya kami lebih baik dari kalian. Kau salah. Aku bukan melihat-lihat rumahmu. Oh begitu? Ya. Aku tahu apa pikiranmu. Lagi pula kau dari masyarakat kelas atas. Ibu! Samir mau minum tehnya sekarang. Ya baik Sristi, suruh dia kemari. Silakan. Kemarilah Samir, ayo minum tehnya. Bu Aurora, di mana foto-fotonya? Ada di kamar Prita, Karan. Kalau begitu aku ke sana dulu, akan kulihat Oh fotonya. iya, baiklah. Ini kak, aku sudah pilihkan dua pria ini. Lihat. Oh wow, Kembalikan Rohan mengirimmu lamaran, Rohan sayang. Kembalikan. Dengar. Aku tidak mau kau di kamar ini sekarang. Keluar, ayo. Tunggu. Karan, dari mana kau tahu namanya adalah Rohan? Bukan hanya namanya, tapi aku tahu semua tentangnya. Aku punya seluruh horoskopnya. Orang-orang punya julukan untuknya. Apa ya? Oh iya, si bodoh. Bukan si bodoh, tapi orang biasanya menyebutnya apa ya? Oh, bodoh saja. Oh, aku hampir lupa. Apa? Seperti orang-orangan sawah? Iya, orang-orangan sawah. Dia disebut orang-orangan sawah. Dia tidak seburuk itu. Si Risti, mata kakakmu sepertinya harus diperiksa. Benar kan? Katakan satu hal. Bagaimana penampilanku? Luar biasa tampan kan? Si Risti, kalau menurutmu? Oh, seperti magnet yang menarik. Oh, wow. Prita, bagaimana menurutmu? Seperti keledai terjepit. Ya, itu masalahnya. Kakakmu punya selera yang buruk. Semua orang menganggapku tampan, tapi dia menganggapku keledai terjepit. Sudah cukup. Kau bisa berhenti mengoceh tidak? Iya. Baiklah. Aku tahu tidak semua orang berwajah tampan, tapi pria seperti ini punya angka 37 terpajang. Apa itu 37? Akan kuceritakan semuanya. Sebenarnya, Rohan itu pria yang sedikit aneh. Maaf ya, tapi kami tidak mau mendengar itu. Oke. Tunggu dulu, Karan. Sebentar. Aku cuma mau tahu bagaimana calon pendamping Prita dan apa sifatnya. Baiklah, atas permintaan Seristi akan kuceritakan detailnya. Rohan pernah suka Maliska dan memberinya 200 mawar. Jadi, apa masalahnya dengan itu? Artinya dia pria romantis, dan aku suka pria romantis. Kau kenapa, Prita? Kau sedikit sentimental? Dia langsung yakin setelah kejadian itu. Dia mulai mendekatinya. Setelah itu, Maliska melepas sandalnya dan memukulnya dengan ukuran sandal 37. Apa? Satu hal lagi. Jangan menemuinya sendirian. Siapkan sandalmu kalau kau sendirian. Saat kau bertemu, perhatikan pipi kanannya. Ada angka 37 terpajang di pipinya. Pasti ada di situ. Sudahlah. Kalau kau memang tidak percaya, temui saja dia sendiri. Kalian pasti jadi pasangan serasi. Pasangan yang serasi bisa berakhir menjadi bencana. Hentikan omong kosongmu itu. Sristi, ini terjadi karenamu. Apa? Memangnya apa salahku? Dia pasti ada salahnya, Prita. Kau memang menyebalkan. Kau akan berurusan denganku. Dasar cerewet. Tunggu. Kau bisa karang cerita sebanyak yang kau suka, tapi aku tidak akan percaya sedikit pun. Mungkin kau cemburu karena aku dapat lamaran dari calon-calon yang hebat ini. Dan sedikit pun kau tidak pernah menyangkanya. Dengar ya wanita aneh, ada pepatah. Tidak ada yang lebih buruk dari salah mengerti orang lain atau situasi. Lagi pula mana mungkin aku, Karan Lutra, cemburu? Itu lelucon. Aku tidak mungkin cemburu pada orang yang ditolak wanita yang sudah kutolak. Kau pikir aku cemburu padanya karena aku menikahimu? Wow. Kalau itu lelucon, itu murahan. Sudahlah. Aku tahu kau tidak bisa berpikir jernih, tapi tenang saja. Aku maafkan. Sekarang, tunjukkan calon satunya lagi. Iya, Karan. Bagaimana kalau ternyata prianya pecundang? Ya ampun. Aku tidak akan tunjukkan fotonya lagi. Kau akan sengaja cari kekurangannya lagi. Tidak berguna. Tunggu sebentar. Aku bukan mencari kekurangan. Aku bicara fakta. Hidup seseorang akan berubah setelah dia menikah. Kau harus tahu apa pekerjaan calonmu dan sifatnya, benar? Kenapa kau peduli sekali? Apa kau cemburu?
Hei Aneh, aku bukan cemburu. Justru aku akan senang kalau kau menikah. Aku sarankan kau pindah ke kota setelah kau menikah nanti. Yang jelas jauh dari rumahku. Kalau bisa keluar negeri. Karan, ini tidak benar. Kau mulai berlebihan. Kaprita itu baik sekali. Kau tidak ingat bagaimana Kaprita merawatmu saat tanganmu terluka? Hei, maaf ya. Kau pikir dia merawatku? Dia hanya menyiksaku. Sikutku sakit dan dia terus memutarnya bolak-balik. Dia bukan penyayang tapi kejam. Hei Tuan Lutra, aku mengobatimu, bukan untuk menyiksamu. Kalau itu tidak kulakukan, sikutmu bisa lumpuh seterusnya. Harusnya ku tekan titik sensitif saat aku memijat pundakmu. Kau akan kesakitan. Dengan begitu kau akan sadar kalau pijatanku sangat berguna untuk ototmu itu. Dan kau harus berterima kasih padaku. Sebaiknya aku pergi. Teruskan saja pertengkaran kalian. Satu hal lagi, ini penting. Besok adalah Karvacot. Momen itu dianggap sangat sakral. Ya ampun, Sristi, kau ini, kenapa kau harus bilang itu di depan Karan? Perayaannya jam berapa? Tunggu dulu. Kenapa kau bertanya? Kenapa kau ingin tahu? Lalu kenapa kau bertanya juga? Aku harus datang tepat waktu. Kemana? Aku mau lihat orang itu murung. Aku yakin mukanya pasti tertekan. Bukankah aku bersama Maliska saat dia mendekatinya? Katakan. Akan kukatakan padanya aku putus dari Maliska. Dia bisa coba mendekatinya lagi. Entah sebelum atau sesudah menikah. Itu terserah padanya. Tidak, kau tidak boleh kesini karena aku tidak mengundangmu sama sekali. Aku tidak perlu undangan. Aku suka datang tanpa undangan. Tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada merusak pesta. Kau harus tahu, Prita. Aku tidak akan lewatkan kesempatan ini. Ingat itu. Ayo, Samir. Oh iya, satu hal lagi. Apa kau akan berpuasa demi orang itu besok? Maksudku, pasti akan aneh melihat pecundang itu dari saringan. Dia akan terlihat lebih buruk. Dan menurutku, itu akan terlihat lucu. Tidak akan. Kau mengerti? Pergilah. Sampai nanti. Aku tahu aku tidak akan berpuasa. Dan kau juga tahu. Apa alasanku tidak mau? Hatiku hanya untukmu. Untuk apa aku puasa demi Risa? Dulu aku puasa untukmu. Sudahlah, aku tidak bisa berpura-pura. Kau tidak perlu begitu. Kau harus lakukan puasa untuk diriku. Dan akan kubantu kau membuka puasamu. Dan seperti biasanya, kau hanya harus pastikan keluarga Lutra menganggapmu berpuasa untuk Risa. Aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini. Untuk apa aku puasa? Hanya demi Risa. Aku puasa hanya untukmu. Aku mencintaimu. Kau bicara dengan siapa? Siapa orang yang sangat kau cintai itu? Kau bilang aku mencintaimu, kan? Siapa itu? Aku tidak lihat ada masalah dengan itu, Prita. Benar, Bibi. Aku sudah bilang padanya. Aku mau mengetes calon suaminya. Bibi tahu maksudku, kan? Aku bilang begitu karena aku anggap Prita teman. Tapi dia menganggapku orang asing. Tidak masalah dengan anggapan Prita. Aku menganggapmu anggota keluarga. Rumah ini milikku. Jadi, aku yang putuskan. Aku ingin kau datang. Lagi pula kami yang akan menilainya. Tapi Karan seusianya. Karena dia laki-laki, dia mungkin bisa menilainya dengan baik. Bagus, besok aku akan kemari. Baiklah. Untuk bertemu dan menilai calonnya. Iya. Samir, besok kita harus kembali. Hah? Iya. Salam ya. Salam Sampai Bibi. besok. Salam, nak. Terima kasih, Bibi. Salam. Iya. Dia lucu kan, Sarla? Iya benar. Rasanya ingin mencubit pipinya. Aku sayang padamu. Itu bukan untukmu, gadis pemarah. Itu untuk wanita hebat yang berdiri di belakangmu. Nenekmu. Nenek, aku sayang padamu. Nenek tadi bilang aku lucu, kan? Aku juga sayang padamu. Aku sangat senang. Terima kasih banyak, Nenek. Walaupun ada orang yang membenciku. Sampai nanti, Nek. Nah, Ayo. Dia memang culas. Dia mengambil hati ibu dan nenek dengan omongan manisnya. Sherin, aku bertanya kepadamu. Apakah kau mau menjawabku? Iya.
Aku memang mencintainya. Tapi Kenapa tidak bilang padaku sebelumnya, Sherlyn? aku tidak tahu kalau aku... Sherlyn, aku rasa kau tidak tahu kalau aku pria sederhana. Dan aku tidak mau kalau ada kerumitan dalam kehidupanku ini. Aku senang sekali bisa tahu kalau kau mencintai seseorang. Aku senang sekali bisa mengetahui semua itu. Kau baik sekali. Aku tidak tahu kalau kau akan senang sekali kalau aku sangat mencintaimu. Iya, aku sedang merekam pesan suara untukmu. Aku mau kau menyadari itu, kalau aku sangat mencintaimu. Dan puasa Karvakaut punya arti khusus bagiku, dan aku akan berpuasa. Puasa pertama untukmu. Kalau kau mau, kau boleh dengarkan rekamanku. Astaga, kalau Risap memeriksa ponselku, aku dalam masalah besar. Sepertinya ini tidak perlu. Dan aku rasa begini saja. Iya. Tolong, Sherlyn, aku mohon padamu jangan melakukan puasa Karvakaut. Nanti kau akan... Rishabh, ibu juga sudah minta Sherlyn untuk tidak puasa Karvakaut, tapi dia keras kepala sekali. Dia tidak mau menurut. Biarkan dia berpuasa. Sherlyn memang wanita modern, tapi dia sangat menghargai kultur kita. Dia suka mengikuti adat dan kebiasaan. Benar kan, Sherlyn? Percayalah, mereka adalah pasangan yang serasi. Benar. Sudah kubilang. Apa yang kalian bicarakan sepertinya sangat seru. Iya, akan kuberitahu, Bu. Sherlyn mau melakukan puasa Karvakaut untuk Rishabh. Benarkah? Wow, Rishabh, kau beruntung sekali. Kau tahu, setelah aku bertunangan dengan ibumu, dia melakukan puasa untukku. Dan sekarang hidupku jadi berubah. Aku tidak bisa meninggalkannya, meskipun aku mau. Sherlyn, aku senang kalau kau berpuasa untuk Rishabh. Perempuan modern biasanya tidak percaya hal ini. Kau adalah gadis modern dan juga sangat sibuk. Tapi kau mau berpuasa untuk Rishabh, itu bagus sekali. Ibu, Kak Karina yang harus dipuji untuk itu. Karena dialah yang memilih gadis sebaik ini untuk Rishabh. Benar kan? Benar sekali. Oh ya Rishabh, kau juga akan mulai menempel istrimu terus sama seperti ayahmu. Ibu, jangan bilang begitu. Aku tidak menempel istriku terus. Aku hanya kagum padanya dan aku akan tetap melayaninya. Dan aku sangat mengurusinya. Wow. Dasar kau ini. Iya. Apa sifat ibu menurun padaku? Jangan lihat bagaimana trik ini berhasil. Semua orang senang padamu. Semuanya memujimu. Semuanya senang menerimamu sebagai menantu mereka. Terima kasih, Bi. Aku akan berpuasa demi orang yang tepat untukku. Oh ya ampun, di mana ponselku? Aku letakkan di mana ya? Dia kira kau akan lewatkan ini? Jelas tidak. Aku akan datang. Tunggu saja, Prita. Aku terlihat rapi. Prita pasti berpikir aku tidak akan bertemu calon suaminya. Aku yakin orang itu ternyata payah. Aku akan menemuinya. Itu pasti. Dan kita lihat siapa orang payah itu. Dia tidak akan pernah kulupaskan. Aku akan mengincarnya. Tapi hari ini Karvakaut. Baju ini biasa saja. Aku rasa aku harus pakai sesuatu yang menonjolkan diriku. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa kulakukan semua ini? Aku terlalu banyak berpikir. Dan pikiranku terasa sesak. Aku perlu bicara baru. Setelah itu semuanya menjadi normal. Dan aku sudah tidak sanggup lagi melakukan semua ini. Aku tahu dia ingin aku menikahi Sherlyn, tapi keinginanku itu juga penting bagi diriku. Dan aku ingin sesuatu dalam hidup. Tapi sama sekali tidak ada yang peduli.
Aku harus mendatangi Prita dan mengatakan semua perasaanku. Dia harus tahu perasaanku yang sebenarnya. Baru setelah itu dia bisa memutuskan. Ya benar, itu harus kulakukan sekarang. Akan kukatakan pada Prita dan juga keluarganya. Aku bicara dulu dengan Prita, bukan keluarganya. Prita harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu apa perasaanku padanya. Setelah itu apapun putusannya akan kuhargai. Tapi aku rasa dia akan bilang iya. Dia pasti mau menerimaku. Semua akan berjalan lancar. Aku tidak boleh banyak berpikir. Aku harus langsung menemuinya saja. Aku rasa dia tidak akan menolak. Dan tidak ada alasan untuk dia menolak diriku. Keluarganya menghargaiku. Mereka peduli denganku. Dan aku sangat menghargai Prita. Aku sangat mencintai dia. Dia juga tidak punya kekasih. Pasti lancar saja. Pasti tidak akan apa-apa. Baik. Aku akan bicara padanya hari ini, akan kuungkapkan perasaanku, semuanya akan jelas. Ya, Tuan Lutra, kau terlihat sempurna. Dan aku sudah siap menjalankan misi. Tidak masalah kalau Prita kesal melihat kedatanganku. Nenek, Bibi Sarla, dan juga Seristi menyukaiku kan. Jadi mereka akan memperbolehkanku di sana. Tidak peduli marahnya Prita padaku. Akan kulakukan yang harus kulakukan. Lalu begitu kupilih orang itu, maksudku, si pecundang itu untuk Prita. Wajahnya akan jadi tontonan. Sebenarnya Prita baik. Kenapa kau melihatku? Aku adalah dokter dan tugas dokter adalah membuat pasien sadar atas kesalahannya. Tapi dia tidak sebaik itu. Prita, satu-satunya orang yang kudengarkan selain ibuku adalah kau. Dan aku harap kau suka itu dariku. Aku akan datang. Kali ini aku hanya akan membicarakan masa depan kita saja. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Aku ingin ada tempat spesial untukku di hati Prita. Hari ini akan kukatakan perasaanku pada Prita apapun hasilnya. Kenapa jalanku lambat sekali? Aku harus cepat. Perasaanku sangat aneh. Entah kenapa aku semangat sekali. Apa karena aku akan ke rumahnya atau aku mau bertemu dengannya? Belakangan ini, aku senang kalau melihatnya gelisah. Akan kulakukan sebisaku untuk membuatnya kesal. Tidak akan kulewatkan. Hai Risap. Hai. Rishab, Karan, tunggu dulu. Kalian mau kemana? Aku mau ke rumah Prita. Kau mau ke rumah Prita? Iya. Kenapa? Sebenarnya, aku tidak mungkin bilang ke Risap mau mengganggu Prita. Dia bisa memborgolku dan mengunciku di kamar. Dia kan selalu membela Prita. Tidak mungkin aku bicara yang sebenarnya padanya. Rishab, kau duluan, katakan mau kemana? Aku mau... Ayo Rishab, kau tidak boleh ke kantor atau kemanapun. Sekali-sekali tidak apa-apa kan, tidak ke kantor? Hari ini kan Karva Chauth. Sherlyn akan berpuasa untukmu dan akan ada acara besar yang sedang disiapkan. Aku ada pekerjaan penting, Bu. Apa yang lebih penting dari kewajibanmu pada tunanganmu, Rishab? Coba katakan. Kasihan dia. Kau tahu kan, dia berpuasa untukmu. Jadi dia tidak makan sejak pagi. Apa? Kenapa? Ya ampun, pertanyaan macam apa itu? Sherlyn itu calon istrinya Rishab. Dia sangat mencintainya, makanya dia berpuasa. Apalagi? Oh ya, omong-omong nak, kau belum bilang kau mau pergi kemana. Kenapa buru-buru? Seolah-olah ada yang penting sekali. Sudah ku bilang aku mau ke rumah Prita, Bu. Ke rumah Prita? Tapi ada apa? Begini, Bu. Sebenarnya Bibi Sarla perlu sekali bantuanku. Aku ke sana karena dia meminta tolong padaku. Tapi aku tidak akan pergi kalau ibu melarang.
Ah, tidak, Nak. Ibu tidak melarangmu untuk pergi. Bantulah Sarla. Sarla itu adalah orang yang sangat baik. Tidak ada laki-laki di rumahnya. Mereka melakukan semuanya sendirian. Jadi bagus kalau kau mau ke sana dan membantu mereka. Sana, kau memang harus membantu. Tujuanku ke sana bukan karena kewajiban. Maksudku, Bibi Sarla memang baik padaku. Dan dia percaya pada penilaianku. Dia tahu betapa bijaknya aku. Karena itu, dia minta tolong padaku, Bu. Baiklah. Satu lagi, dia berbeda dengan ibuku. Ibuku saat ini masih menganggapku anak kecil. Ya, dia pikir aku tidak bisa apa-apa. Kau mulai nakal ya. Aduh, ibu Kau bilang menyakitiku. apa tentang ibu barusan? Lepas, Bu. Hah? Aduh, sakit. Maaf, Katakan maaf, lagi, Bu. coba Maaf. katakan. Maafkan aku, Bu. Maaf. Ibu, baiklah. Aku sayang ibu. Ibu juga menyayangimu. Aku minta maaf karena ibu memaksa. Yang kukatakan itu benar. Dah, sampai nanti. Tunggu, dah. Hah, akan ibu beri pelajaran nanti kau saat pulang. Aku segera kembali, Bu. Rishab? Ah, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Apa ada yang bisa beritahu Pak Prita sudah siap? Sarla, kau sudah bertanya itu berkali-kali. Kau itu harusnya belajar bersabar. Apa aku tanya padamu? Baik, aku lupa. Sarla, tenang dulu. Aku beritahu kau sesuatu. Mereka pasti akan terkesan begitu melihat Prita. Aku sangat yakin. Ibu, aku heran. Kenapa orang tidak bisa tepat waktu? Aku tidak suka orang seperti itu. Orang yang tidak bisa tepat waktu. Yang dikatakan ibu benar. Kalau aku boleh saran, kalau pria yang kita tunggu itu datang terlambat, jangan bolehkan dia masuk ke dalam rumah. Katakan kau tidak diterima di sini. Katakan itu padanya, Bu. Lagi pula, jangan menghargai orang yang tidak bisa menghargai kita. Diam kau. Oh, apa ada yang minta nasihatmu? Lagi pula, bukan kau calon pengantinnya, tapi Prita. Tapi ibu terlalu memanjakannya. Karena itu dia selalu bicara apapun yang dia mau. Dia suka asal bicara. Memang salah perkataanku. Bukankah ibu bilang tidak suka orang yang tidak tepat waktu? Ibu yang bilang begitu, ya kan? Ibu lupa? Benar, aku yang bilang itu. Tapi kau tidak perlu mengulanginya. Aku pukul kau kalau terlalu banyak Ibu bicara. terlalu banyak bicara, sementara nenek diam saja. Akan kupukul kau. Diam. Tunggu sebentar, Aku Iya. pukul. Diam, pendapat Diam, ibu. diam. Kepalaku mulai sakit lagi. Kalian tidak bisa berhenti bertengkar apa? Omong-omong, masih ada 1 menit sebelum mereka datang. Ibu, keluarga pria itu sudah sampai. Akan kupanggil Prita. Ibu bukakan pintu ya. Sarla, kau mau kemana? Kau kan ibu dari wanitanya. Iya. Harusnya kau yang menyambut mereka. Biar aku saja yang panggil ya. Ya sudah baik, cepatlah. Jangan, biar aku saja yang buka pintunya. Tunggu di sini. Calon pendamping kakakku sudah datang. Selamat datang calon mempelai. Karan, kau? Kenapa kau harus memukulku? Harusnya kau lihat dulu sebelum bicara. Iya, benar. Salam, Nenek. Salam. Ayo Halo. masuklah, Masuklah, Nak. Kau datang tepat waktu. Iya, Calon pendampingnya akan segera Aku tidak datang. pernah terlambat. Iya, pasanganmu, calon pendamping. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला